Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sukacita kita boleh bersama kembali. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur di ibadah minggu ini dalam mesbah keluarga. Mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhanlah harapan hidup kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih buat pemulihan, buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
selamanya. Sadari Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau datang dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang memasuki hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami lewat nyanyian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Seberapa di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita katakan pujian ini. Oh yeah, yeah. Oh, oh, oh. Katakan dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, ku takkan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, amin. Tak pernah berubah, Engkau baik. Sekali lagi, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Haleluya. Mari dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, oh Yesus. Mari kekasih Tuhan sama-sama katakan, Kau baik, sangat baik. Mari angkat jempolnya bagi Tuhan kita. Amin. Lagi, Engkau baik. Mana jempolnya bagi Tuhan? Engkau baik. Oh, tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kalau saya katakan Tuhan kita baik, saudara katakan untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan kita baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan kita baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, sing again. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People for every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! He's so good to you and me. Hallelujah. Ayo katakan, you are good all the time.
endureth forever. Come on, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Dengan iman katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once again, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. You are good, Jesus. Biar kebaikan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Biar kebaikan-Mu menjamah melawat kami, Tuhan. Bukan kuatan gagah kami bisa menampaki hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan. Tapi oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami sampai hari ini, kami boleh ada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami siapkan hati buat firman-Mu malam ini. Urapi setiap kami Tuhan, biar sungguh apa yang menjadi kebutuhan akan rohani kami, sungguh Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Biar air hidup-Mu itu menghidupkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dengan kesederhanaan ini Tuhan, di dalam live streaming ini kami percaya ada kuasa Allah yang tak terbatas mengalir dalam hidup kami Tuhan, menjamah sampai ke relung hati kami, menjamah semua orang yang ada di sekitar kami. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang kita haus dan lapar akan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali membuka Alkitab kita, baik yang cetak maupun elektronik. Ada baiknya juga kita punya Alkitab di dalam handphone kita, sehingga dimanapun kita berada kita tidak malu untuk membukanya dan membacanya. Mari kita buka bersama dari Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-11. Roma pasalnya ke-11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 36. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya baca ayat ini, saya ingat slogannya TNI. Slogannya Tentara Nasional Indonesia, diambil dari hal ini, diambil dari ayat ini. ABRI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Alkitab menyatakan, Yesus itu dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, atau untuk Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan coba belajar mengapa sampai penulis Rasul Paulus ini menyatakan bahwa ada sesuatu yang kita dapatkan itu tidak ada sumber lain yaitu dari Dia, yaitu siapa? Adalah Tuhan, adalah Yesus. Tidak ada sumber lain. Mungkin kita bisa melihat bahwa semua manusia juga sama mendapatkan, walaupun dia bukan anak Tuhan. Walaupun dia tidak terhitung sebagai orang-orang atau pengikut Kristus, mereka juga bisa dapatkan. Misalnya nafas hidup, air, segala sesuatu, mereka bisa dapatkan juga.
bisa mereka dapat matahari, mereka juga rasakan bulan, mereka bisa lihat bintang, sama saja. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala sesuatu yang umum, tanda kutip, yang umum, kita bisa rasakan bersama, kita nikmati bersama. Tetapi dalam Tuhan, kita memiliki sesuatu yang khusus. Kalau umum, boleh semua orang punya. Tetapi yang khusus, hanya dari Dia. Dan oleh Dia, dan kepada Dia kemuliaan kita kembalikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana penyelamatan Israel. Bangsa Israel yang memang dikatakan, kalau kita baca, adalah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka tanda kutip banyak kali justru menentang Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka, kasih setia Tuhan besar bagi mereka. Makanya dikatakan lagu tadi, besar dari pengampunan, besar Dia punya kasihnya, akan melingkupi kita selalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, benar seperti apa yang kita baca di firman lain, bahwa kasih setia Tuhan itu besar. Tuhan akan menerima kita saat kita meminta pengampunan, saat kita mengaku dosa. Benar, Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi sekali lagi, Tuhan juga tidak gampangan. Tidak begini kita bikin dosa sekarang, minta ampun, dosa lagi, ampun lagi, dosa lagi, ampun lagi. Kita lihat bangsa Israel, Tuhan selalu mengampuni, tetapi segala sesuatu yang diperbuat pasti ada konsekuensinya. Segala sesuatu yang dibuat pasti ada yang menjadi tolak ukurnya, ada menjadi jawabannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena segala sesuatu itu ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Makanya bangsa Israel kita lihat, mereka perjalanan di proses 40 tahun. Sudah masuk dalam proses, sudah susah dalam proses. Tetapi dalam proses mereka terus melawan, mereka terus tegar tengkuk, mereka terus untuk tidak dengar-dengaran. Akhirnya tanah perjanjian mereka tidak dapat. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang kita belajar, itulah yang kita harus ingat. Bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kenapa? Karena kita selalu merasakan kasih karunia Tuhan. Penyelamatan Israel itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi orang-orang pilihannya. Sekali lagi, penyelamatan Israel adalah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang pilihannya. Saat ini siapa orang pilihan Tuhan? Saat ini orang pilihan Tuhan adalah saudara-saudara sekalian, kami semua di sini, dan saya juga. Inilah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk itu kita harus bersyukur bahwa kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Maka kita harus melakukan, dan kita harus mengerti, dan kita harus ingat bahwa dari Dia segala sesuatunya, oleh Dia, dan untuk Dia kembali. Artinya apa? Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya alatnya. Sama seperti katakan tadi, abri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan menakuti rakyat, tidak. Justru segala sesuatu diberikan kembali. Artinya apa? Yang berkuasa adalah rakyat. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Yang berkuasa siapa? Dia. Dia siapa? Dia adalah Tuhan kita. Dia yang berkuasa. Sehingga Dia bisa memberikan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia bisa menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tadi malam kita baca, kesesakan Dia akan bantu. Dia tidak langsung turun tangan, tapi Dia akan memakai segala cara. Ada caranya yang Tuhan pakai untuk melepaskan kita dari kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi apa ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka dipilih, rakyat bangsa Israel tetap dipilih. Walaupun dikatakan ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Kenapa seteru Allah? Karena mereka tanda kutip, sekali lagi saya katakan, mereka tidak teguh. Mereka sudah jadi orang pilihan, benar. Kita jadi orang pilihan, benar. Bangsa Israel tegar tengkuk. Kalau kita juga mau ikut juga tegar tengkuk, maka kita tidak akan menerima
hanya dapat sampai apa? Dikatakan ayat 8 itu, kita hanya dapat pengampunan, kita hanya dapat pengampunan dosa, tetapi betul dosa kita dihapus, tetap konsekuensinya kembali. Sekali lagi, konsekuensinya, hukum tabur tua itu tetap berlaku. Ini bukan kita berbicara masalah kasih yang tanda kutip, kasih buta. Kalau Tuhan sudah mengasihi, bahwa itu segalanya kita bebas. Sekali lagi, karena kita juga belajar sini, pada saat kita dihapuskan dosa kita, bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu, tapi kita dilepaskan dari sesuatu. Bukan bebas melakukan sesuatu, tetapi dilepaskan dari sesuatu. Itu namanya kita dilepaskan dari belenggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel, Kristus katakan, apabila aku menghapuskan dosa mereka, Tuhan menghapuskan dosa mereka. Tetapi mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, dan oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Betul kita masih jadi orang pilih. Tapi maaf. Lagi hukum tabur tua itu berlaku. Kita mau menjadi seperti apa? Menjadi seperti Yosua dan Kaleb? Atau kita mau menjadi orang-orang di luar Yosua dan Kaleb? Sehingga angkatan mereka tidak ada yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Apa Ibu Saudara sekalian? Kita memang adalah orang pilih. Kita secara umum, anak-anak Tuhan adalah orang pilih. Ada maksud Tuhan yang menginginkan kita bukan menjadi orang umum, tetapi menjadi orang khusus. Jadi orang khusus adalah apa? Murid yang dengar-dengaran. Umat yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang namanya kita menjadi orang-orang khusus di hadapan Tuhan. Ingat bagaimana orang-orang khusus yang ada dalam Alkitab, yang dicatat dalam Alkitab bagaimana kehidupan mereka, dalam proses-proses mereka bagaimana, itulah orang-orang khusus. Yang kelihatan awalnya orang khusus itu kelihatan awalnya itu susah. Kelihatan awalnya itu setengah mati. Kelihatan awalnya itu sengsara. Kelihatan awalnya itu disepelekan. Tetapi kalau Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menuntun kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Bagaimana saya katakan Daud dari hal yang kecil dia kerjakan akhirnya bisa menjadi raja. Yusuf di keluarganya pun dia disingkirkan oleh kakak-kakaknya, dibuang, dijual, bahkan mau dibunuh. Kesengsaraan besar, tetapi karena dia setia sama Tuhan, dia mau melakukan, menjalani segala sesuatu proses dari Tuhan, maka dia bisa menjadi orang yang dimuliakan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau melakukan kesenangan yang ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka lebih memilih sesuatu yang kelihatan seperti kesusahan, kesengsaraan. Mereka lebih pilih itu daripada menyembah apa yang dinyatakan oleh peraturan di zaman Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat kekuatan, setelah melihat karunia, setelah melihat penyertaan Tuhan bagi mereka. Itu adalah tipe-tipe orang khusus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita diharapkan Tuhan menjadi orang-orang khusus itu. Bangsa Israel bangsa pilihan karena nenek moyang mereka. Tetapi dikatakan ayat 28 tadi, mereka adalah seteru Injil. Kenapa seteru? Sekali lagi, karena mereka tidak mau melakukan. Mereka hanya sekedar mendengar, mereka hanya sekedar membaca, mereka hanya sekedar menghafalkan. Tetapi mereka tidak mengerti maksud Tuhan. Mereka bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Itulah kalau kita menjadi orang-orang khusus, justru kita akan melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang khusus pasti punya berkat khusus. Kalau orang umum hanya dapat berkat umum. Matahari semua orang rasa. Bahkan binatang pun rasa matahari. Tetapi kalau orang khusus, ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang beda Tuhan siapkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan ayat selanjutnya. 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua.
Ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Keputusan Tuhan dan jalannya Tuhan, kita kadang tidak tahu. Karena apa? Banyak kali bertolak belakang dengan kita. Kita maunya senang, Tuhan maunya proses. Kita maunya gembira, kadang Tuhan izinkan ada kesedihan. Kita maunya selalu instan, tapi Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Jadi banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan, jalan-jalan Tuhan, bagaimana kita tidak bisa menyelidiki keputusan-keputusannya. Karena apa? Karena kita banyak mau melakukan apa yang kita inginkan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kalau kita menjadi orang khusus, kita akan tahu apa keinginan Tuhan, bukan apa keinginan kita. Kalau kita jadi orang khusus, kita tahu keinginan Tuhan, kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, maka Tuhan akan menyenangkan kita juga. Saat kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan berbelas kasih kepada kita. Saat kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan tersenyum. Dia akan menyandengkan telinganya, akan memberikan telinganya untuk setiap permohonan kita. Itulah kita menjadi orang khusus. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada yang tahu pikiran Tuhan. Tetapi kita, kalau orang khusus, kita bisa tahu pikiran Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita baca firman Tuhan, itu adalah pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan ada dalam Alkitab. Makanya dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tuhan tidak pernah ada penasihatnya. Justru itu kita harus belajar, membaca, mengerti, dan kita melakukan. Itu kita bisa tahu pikiran Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan itu mengampuni. Kita bisa tahu kapan Tuhan itu berbelas kasih. Kita bisa tahu semua pikiran Tuhan. Dalam Alkitab, kalau kita mau baca di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa lihat bagaimana Tuhan bisa belas kasih. Sebagai contoh, Tuhan belas kasih pada siapa? Misalnya pada orang yang ditandu, yang dikasih turun, orang sakit lumpuh, dikasih turun dari atap rumah. Tuhan tahu. Pikiran Tuhan apa? Saya mau lihat ini orang betul-betul mau kerjasama tidak. Ini orang mau berkorban tidak untuk temannya. Ini orang mau bekerja keras untuk membawa orang yang lumpuh itu turun ke hadapan saya atau tidak. Itulah pikiran Tuhan. Tuhan baca semua pikiran Tuhan. Kita baca pikiran Tuhan dari situ. Sehingga kita tahu, oh ternyata Tuhan butuh kita bekerja keras. Tuhan butuh kita pantang mundur, pantang menyerah. Tuhan butuh kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kita butuh kerja sama. Kita harus butuh pendudukan diri. Itulah pikiran Tuhan semua. Sehingga pada saat itu, orang lumpuh itu turun. Tuhan berbelas kasih. Tuhan katakan, karena iman mereka. Bukan iman satu orang. Iman mereka. Iman orang yang banyak mengangkat. Orang-orang yang membantu untuk membawa si lumpuh, iman mereka karena apa? Ada kerjasama, ada gotong royong, ada kesatuan hati, ada pendudukan diri, semua ada. Itulah pikiran Tuhan. Tuhan mau kita begitu, sehingga apa yang kita rindukan bisa terjadi. Itulah orang-orang khusus. Apa itu saudara sekalian? Ayat 35 dikatakan, atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menghentikannya. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan. Apa yang kita sudah beri sama Tuhan? Kita mengaku kita mungkin bawa perpuluhan banyak, kita bawa persembahan di gereja banyak-banyak, tetapi ingat semua itu berasal dari Tuhan. Seberapa banyak yang kita berikan? Ayat ini mengingatkan kepada kita, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sesuatu artinya bukan masalah rupiah, tetapi apakah yang kita berikan itu lebih besar daripada apa yang dia berikan kepada kita. Itu kata sesuatunya. Namanya kalau kita memberikan, itu pasti kita memberikan, itu selalu yang berasal daripada dia. Sebetulnya kita bukan memberikan. Kita hanya mengembalikan sebahagian. Tapi kalau berikan, apa kata memberikan? Yaitu kalau kita memberikan, yaitu
kita memberi sesuatu yang dia tidak punya, itu baru diberi, memberikan. Seperti kita lihat ada pengemis tidak bisa makan, kita kasih makan dia. Kita kasih dia karena kita memberikan, itu baru memberikan. Tapi kalau dia ada, kita bukan memberikan itu. Sama apalagi Tuhan. Tuhan punya segalanya. Kalau kita bilang, oh saya tiap bulan kasih mas perpuluhan 100 juta, itu kita bukan memberikan, kita hanya mengembalikan. Karena Tuhan yang kasih kita mungkin 5 miliar satu bulan. Kita hanya kasih 100 juta, itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dia berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, makanya ayat ini menegaskan kepada kita ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Tidak ada yang kita bisa menggantikan Tuhan. Karena tidak pernah manusia bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu memberikan kepada kita. Lanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada sumber lain. Tidak ada yang mengerjakan lain. Dalam tanda kutip perancangan kita tidak yang kerjakan. Dan tidak ada bagi siapapun. Hanya bagi Dia. Kita kerjakan sehingga itu berkenan di hadapan Dia. Nah kalau sudah berkenan di hadapan Dia. Maka apa yang kita rindukan. Yesus akan berbelas kasih kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita menjadi orang khusus. Orang khusus dikatakan apa? Orang yang selalu mau melakukan benar. Sehingga kita akan melihat bagaimana keadaan diri kita. Bagaimana posisi kita. Bisa katakan dari awal, kita ini seperti tentara, seperti ABRI. TNI. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita juga adalah anak-anak Tuhan, kita adalah laskar Tuhan. Kenapa? Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Artinya apa? Segala sesuatu karena Dia. TNI ada karena rakyat. Baik itu untuk dari masih kecil dia ada rakyat, menjadi TNI. Begitu selesai juga pasti menjadi rakyat kembali. Dia layani siapa? Dia menjaga apa? Dia menjaga rakyat juga. TNI menjaga siapa? Menjaga rakyat, menjaga penduduk. TNI itu apa? Dibantu oleh siapa? Oleh rakyat lagi. Itulah sama dengan kita Tuhan. Makanya kita ini adalah TNI-nya Tuhan. Kita adalah laskarnya Tuhan. Kita berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Sehingga segala kehidupan kita, tanda kutip dikatakan ayat terakhir itu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau sudah kita memuliakan Tuhan, apa yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka otomatis kita juga nantinya akan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Malam hari ini kita tidak sharing, namun kami percaya saudaraku yang ada di rumah boleh mencatat sesuatu ketika saudara dapat rema malam hari ini. Besok kita akan sharing lagi bersama saudara, anak-anak di rumah juga akan sharing. Dan hari ini saya terlalu percaya kita dapat pelajaran. Banyak yang kita dapat malam hari ini. Bagaimana kita menyadari segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia.